sore, jumpa lagi dalam program Sapa Senja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pernah dengar para ahli mengatakan kalau kita mengajar kepada anak-anak, sebaiknya tidak menggunakan kata jangan. Misalnya, jangan melompat. Karena itu justru akan membuat anak-anak ingin melakukan apa yang kita katakan jangan. Jadi kalau kita katakan jangan melompat, justru anak-anak akan melompat. Jadi lebih baik kita menjelaskan. Misalnya kalau melompat nanti jatuh nanti sakit, berdarah, harus dikasih obat. Jadi sebaiknya tidak menggunakan kata jangan. Nah, di dalam hukum Taurat itu identik dengan kata jangan. Hampir sebagian besar isi dari hukum Taurat adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan buat bagimu patung pahatan yang menyerupai apapun, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini sesama manusia. Jadi hampir semuanya selalu menggunakan kata jangan. Dan itu yang justru membuat umat Tuhan jadi ingin melakukan apa yang hukum Taurat katakan jangan. Kita baca di dalam Roma pasal 3 ayat 20. Roma pasal 3 ayat 20 firman Tuhan katakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi justru dengan hukum Taurat umat Tuhan jadi mengenal dosa. Jadi mengenal apa itu mencuri, membunuh, berzina, dan mereka justru jadi melakukan itu. Dan di perjanjian lama, firman Tuhan katakan, jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu. Jadi firman Tuhan itu keras, namun justru umat Tuhan banyak yang melanggar hukum Taurat. Kita bersyukur di dalam perjanjian baru, sejak kelahiran Yesus itu berlaku kasih karunia. Dan Yesus selalu berkata, marilah. Saya ambil beberapa contoh. Pertama kita buka dalam Matius pasal 4 ayat 19. Firman Tuhan katakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, ini adalah perkataan Yesus ketika dia pertama kali memanggil murid-muridnya. Kemudian contoh yang kedua, di dalam Matius pasal 11 ayat 28, firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi sekali lagi Yesus berkata, marilah kepadaku. Kemudian contoh yang ketiga, di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-34, firman Tuhan katakan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi ada banyak contoh-contoh ayat ketika Yesus selalu berkata, marilah. Dan ini juga dicontoh oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus ada banyak menggunakan kata marilah. Saya ambil contoh di dalam Roma pasal 13 ayat 13. Firman Tuhan katakan, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Contoh yang lain, Galatia 6 ayat 10. Firman Tuhan katakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jadi Rasul Paulus di dalam ayat-ayatnya juga banyak menggunakan kata marilah. Ayat yang terakhir kita buka dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-17. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-17. Roh
dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi, kalau Yesus berkata, "Marilah kepadaku," biar kita orang percaya juga berkata, "Marilah." Amin. Tuhan memberkati.